Oke bro, assalamualaikum. Lanjut ya, kita akan belajar tentang kombinasi sekarang. Sebelumnya di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang permutasi. Apa bedanya gitu ya? Kalau kombinasi itu gini, susunan tanpa memperhatikan urutan. Jadi kita akan mencari banyaknya susunan dari sebuah unsur tertentu, tapi urutannya tidak diperhatikan, gitu ya. Oke, rumusnya gini. Rumusnya kalau ditulis itu n N kombinasi C, ini kombinasi itu C ya, combinasi R, ini N kombinasi R bacanya, atau boleh nulisnya gini, N kombinasi R. Gini boleh ya. N R nya di samping kiri samping kanan boleh, sama atas sama bawah boleh. Rumusannya ini jadinya gini nanti, N faktorial gitu ya, dibagi dengan N min R faktorial, N kurangi R terus kalikan R faktorial. Oke, sip. Ini dia. Kasih kotak dulu, bro. Biar tidak hilang. Sini yuk. Oke, contoh mas. Contoh boleh. Sini yuk. Contoh ya. Kalau kalian misalnya punya gini, 8 kombinasi 3 misalnya ya. 8 kombinasi 3. Berarti artinya N-nya itu 8, R-nya di 3. Kalau masukin rumus ke sini, berarti nanti N faktorial, berarti 8 faktorial. Seperti ini. Dibagi dengan N min R. N min R, R-nya itu 8, R-nya di 3. Berarti nanti 8 kurangi 3. Jadi berapa kali? 5. Langsung saya tulis gini. Kali R-nya berapa? 3. Kalau diperhatikan, lihat bawahnya 5 tambah 3 berapa? 8. Jumlah yang bawah pasti sama dengan yang atasnya, gitu ya. Kalau kita hitung, berarti nanti ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial, stop. Sampai sini aja. Dibagi dengan 5 faktorialnya biarin karena mau dicoret sama yang atas. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. Yuk, yang bisa dicoret nih. 3 kali 2 kali 1 berapaan? 6. Ini juga 6 juga. Ya enggak? Coret le. Tinggal 8 kali 7 berapa? 6. 56. Sip. Gitu ya. Oke. Kalau nggak lagi mas, contoh lagi mas, boleh coba perhatikan 8 kombinasi 5 sekarang. Yuk kita hitung. Berarti N-nya itu 8, berarti 8 faktorial dibagi dengan N min R, berarti 8 kurangi 5 jadi berapa? 3 ya, berarti 3 faktorial. Ini 5 faktorial. Ya nggak tuh? Ini kan N kurangi R, N-nya 8, R-nya 5, 5 kurang 8 kurangi 5 jadi 3, R-nya 5. Gitu ya, sip. Kalau diperhatikan sama ini dengan atasnya, ya nggak? Pasti nanti hasilnya sama pasti. Ini kan 8 faktorial, 5 faktorial kali 3 faktorial, ini juga 5 faktorial dikali 3 faktorial, sama pasti hasilnya ya. Kalau nggak percaya yuk kita hitung 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Udah berhenti. Kenapa? Di bawahnya ada 5 faktorial ya. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial. Yang sama coret gitu kan. 5 faktorial 6 itu 3 kali 2 kali 1, 6 juga bawahnya 6. 5 kali 7 berapa? 5 kali 7, 8 kali 7 berapa? 50 kan? Sip. Sama ya? Ternyata sama. Kalau diambil kesimpulan, ternyata 8 kombinasi 3 dan 8 kombinasi 5 itu sama. Jadi kalau diambil kesimpulan nanti satu di sini 8 kombinasi 3 itu ternyata sama aja dengan apa? 8 kombinasi 5. Lihat, 3 tambah 5 berapa? 8. Jadi artinya kalau penjumlahannya itu sama dengan N, penjumlahannya dengan N itu hasilnya sama. Nanti kalau kalian punya gini, misalnya saya punya 7 kombinasi 4, ini akan sama aja dengan 7 kombinasi berapa? Coba ayo. Betul, 3 gitu ya. 7 kombinasi 3. 4 tambah 3 berapa tuh? 7. Jadi jumlahnya harus sama dengan atasnya. Kalau saya punya gini, 10 kombinasi 2, ini pasti akan sama dengan berapa? 10 kombinasi 10 kurangi 2 ada 8. 2 tambah 8 berapa? 10. Pasti gitu ya. Sip. Jadi ya, ini penting nih diingat-ingat ya. Penting. Sip, ini diingat-ingat nih, gitu ya.
Sebenarnya untuk mempercepat penghitungan bisa kalian kerjain pakai gini yuk. Misalnya kalian ditanyakan gini, 8 kombinasi 3. Artinya ini 8-nya turun 3 kali. Jadi gini, 8 terus 7 terus 6. Turun 3 kali. 1 2 3 ya. Terus angka 3-nya tuh turun tuh. 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1. Kalau dicoret, nih coretnya enggak? Nah, 8 kali 7 berapa? 56. Loh. Sama kan dengan ini? Ya. Jadi boleh ngitung gitu. Lagi Mas, contoh lagi Mas. Boleh, yuk contoh lagi. Kalau saya punya gini misalnya, 8 kombinasi 2. Kalau pakai rumus kan gini. 8 faktorial ya enggak? Dibagi bawahnya 8 kurangi 2 berapa? 6 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti kalau kita hitung nanti jadinya 8 kali 7 kali 6 faktorial. Dibagi bawahnya adalah 6 faktorial. 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1. Yang bisa dicoret. Mana nih? Ini coretnya enggak? Ini coret. Jadi berapa? 8 bagi 2 4. 4 kali 7 berapa? 28. Sip. Gitu ya. Oh, kalau pakai cepetnya ya, pakai cepetnya. Nah, ini pakai cepetnya gini. Nah, 8 kombinasi 2. Jadi artinya 8-nya turun 2 kali. 8 turun yuk. 1 2. 1 2 kali gitu ya. 8 terus 7. Ini 1, ini 2. 2-nya turun. 2 kali 1. Ah, gitu aja. Kan coret juga nih. Coret jadi berapa? 4. 4 kali 7 berapa? 28. Loh, sama tak? Loh. Sama pasti. Sama. Oke, lope. Ah, gitu ya. Lagi Mas, contoh lagi Mas. Boleh. Kalau seandainya kalian punya gini, 10 kombinasi 3. Berarti artinya 10 turun 3 kali. 10 terus 1 turun, terus 1 turun lagi. Jadi udah 8. 1 2 3. 3-nya turun. Nah, 3 kali 2 kali 1. Ah, gitu aja. Yang bisa dicoret. 9 bagi 3 berapa? 3. 10 bagi 2 berapa? 5. Tinggal dikalikan. 5 kali 3 kali 8. Ayo berapa? 5 kali 3 kali 8. Betul ya, 120. Gitu ya. Sip. Oke. Oke, sekarang contoh soal cerita ya. Cerengnya, ini contoh soal ceritanya ya. Ini ada 2 soal. Ini dengan cara yang berbeda. Lihat, perhatikan. Yang pertama, dari 5 orang dipilih 2 pengurus tanpa memperhatikan jabatannya. Gitu ya, tanpa memperhatikan jabatan, bebas ya, nggak ada jabatannya. Yang kedua, dari 5 orang dipilih ketua dan sekretaris. Berarti dipilih 2 orang dengan jabatan, yaitu ketua dan sekretaris. Ada berapa cara memilihnya? Oke, jadi yang pertama itu tanpa memperhatikan jabatan, yang kedua dengan jabatan. Lihat, kombinasi itu digunakan tanpa memperhatikan urutan. Nah, ini sebenarnya tidak hanya urutan, tapi jabatan juga bisa ya. Jabatan ataupun urutan ini bisa di sini. Jabatan atau urutan, urutan atau jabatan. Gitu. Jadi ini tanpa memperhatikan apanya tadi? Jabatannya. Jadi pakainya apa? Kombinasi. Yuk kita jawab bro. JWB. JWB. Jawab. 5 berarti artinya gini ya. Dari 5 orang dipilih berapa? 2. Berarti nanti hasilnya adalah 5 kombinasi 2. Pakai cara cepat seperti ini boleh. Berarti 5-nya turun 2 kali. 5 terus kali 4. 1 2. 2-nya turun 2 kali 1. Gitu kan? Kita coret yuk. Coret. Jadi berapa ini? 2. 5 kali 2 berapa? 10. Sip, gitu ya. Jadi ada 10 cara memilihnya. Itu kalau dia tanpa diperhatikan jabatannya. Oke, sekarang yang berikutnya. Dari 5 orang dipilih ketua dan sekretaris. Bedakan ya. Kalau ini tadi yang pertama itu tanpa jabatan. Kalau yang kedua ini dari 5 orang dipilih yang satu ketua, yang satu sekretaris. Berarti ada jabatannya. Kalau ini bukan pakai kombinasi tapi pakai permutasi ya, sengaja saya bikin 2 biar kalian bisa membedakan. Kalau yang tanpa jabatan kombinasi, kalau ada jabatan atau urutan dia itu adalah permutasi. Berarti ini 5 permutasi berapa? 2. Gitu ya. Jadi kalau kita tulis nanti 5 faktorial dibagi rumusnya apa? N kurangi R gitu ya. 5 kurangi 2 berapa arti?
3 faktorial. Berarti 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 faktorial. Stop. Nah, ini bawahnya 3 faktorial. Oh, cereh, kita coret, Bro. Nah, coret. Habis tinggal 5 kali 4 berapa, hayo? 20. Jadi nanti ada 20 cara. Gitu ya. Sip. Misalnya bisa. Gitu ya, bedakan. Kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, tanpa memperhatikan jabatan atau urutan, kalau permutasi itu ada jabatan atau urutannya. Oke, bisa membedakan? Bisa ya. Oke, yang nggak bisa boleh nanya di forum atau di email ya. Oke, sampai sini bro. Assalamualaikum. See you, dadah.